Aturan IUPAC untuk penamaan alkana bercabang itu sebagai berikut. Yang pertama, nama alkana bercabang terdiri dari dua bagian. Ya, ada rantai. Bagian pertama itu dikatakan sebagai bagian pertama di bagian depan yaitu nama cabang. Kemudian di bagian kedua, bagian belakang itu dikatakan sebagai rantai induk. Ya, jadi dalam penulisan senyawa alkana itu ada rantai induk dan ada rantai cabangnya. Nah, coba perhatikan contoh di sini. 2 metil. Nah, ini dikatakan sebagai cabang. Kemudian rantai terakhir butana, nah, dikatakan sebagai induk. Nah, coba perhatikan kata di sini akhiran il dan juga ana. Kalau misalnya dia berakhiran dengan kata ana, nah itu kan berarti dikatakan sebagai rantai induk. Nah, dan gugus-gugus alkil yang berakhiran dengan kata il itu dikatakan sebagai cabang. Jadi seluruh cabangnya itu pasti dia memiliki nama sesuai dengan penamaan senyawa gugus alkil, ya, dia menjadi cabang. Sedangkan untuk kalau di akhirannya dengan kata ana itu dikatakan sebagai induk. Nah, coba ingat saja yang seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Berarti kita bagaimana cara menuliskan misalnya nih ya, ada soal 2 metil butana. Tuliskanlah bagaimana struktur daripada senyawa dengan nama 2 metil butana. Nah, pertama sekali kita harus tuliskan dulu rantai induknya dulu. Nih, butana. Butana berarti C-nya ada 4 kan begitu. Tuliskanlah CH3, C dulu ya, C1, C2, C3, C4. Hanya belakangan saja dulu dituliskan. Karena hanya itu kan tinggal menyesuaikan saja ada berapa lagi tangan C itu kekurangan kan begitu. Nah, kemudian 2 metil. Ini maksudnya di nomor 2 ada metil. Metil itu kan CH3 ya. Berarti CH3 terletak di nomor 2. Nah, kita hitung dari sebelah kanan. Ini hitung dari sebelah kanan dia. 1, 2. Berarti di sini ada cabang CH3. Nah, sekarang karena sudah tertulis butananya, tertulis 2 metilnya, sekarang kita tinggal tambahkan atom H-nya saja berapa sesuai dengan jumlah atom C yang kurang tangannya. Tadi di sini C aja kita tuliskan. Nah, satu tangannya sudah berikatan ke kanan, berarti kurang 3 lagi. Maka tulislah jadi CH3. Kalau C yang di sini ke kiri 1, ke kanan 1 berarti sudah 2, kurang 2 lagi. Maka tuliskanlah H2. Kalau yang ini tadi karena sudah ada cabangnya ke bawah 1, ke kiri 1, ke kanan 1 berarti sudah 3, kurang 1 lagi hanya. Tuliskanlah H di sini. Kemudian C yang di sini tangannya satu sudah berikatan ke kiri, berarti kurang 3 lagi, maka tambahkanlah H3. Jadi begitulah cara menuliskan struktur kalau misalnya ada soal dengan nama dengan nama dari senyawa alkana. Jadi pertama sekali kita tuliskan dulu rantai induknya, gitu ya. Rantai induk adalah rantai terpanjang, ya. Rantai induk itu adalah rantai terpanjang dalam molekul. Jadi bila terdapat 2 atau lebih rantai terpanjang, maka harus dipilih yang mempunyai cabang yang paling banyak. Induk diberi nama alkana tergantung pada panjang rantainya. Nah, coba perhatikan di sini. Kalau kita hitung dari sini atau dari sini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita teruskan ke kanan kan 6 tuh. Kalau dari bawah kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Nah, kalau kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita hitung ke kiri 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan yang paling panjang itu adalah 6 kan. Tapi ada 6, ada 3 belokannya supaya mendapatkan atomnya itu sama dengan 6. Nah, kita ambil yang paling panjang. Yang kita ambil adalah bagian yang paling banyak cabangnya. Kalau misalnya kita ambil dari sini, berarti kan cabangnya hanya ini saja, 1. Dan ini terlalu susah penamaan cabangnya. Ini kan walaupun dikatakan sebagai isopropil ya, tapi kan agak susah nih cara penamaannya. Nah, kalau kita ambil dari sebelah sini atau dari sebelah sini, ini sama.
Ya, kalau kita ambil dari sini 1 2, berarti kan ini jadi cabang kan? Satu. Kemudian kita ambil ke atas, belokkan ke kanan, berarti sebelah kiri juga cabang, kan begitu. Kalau kita ambil dari sini, ini satu, yang bawah juga cabang. Jadi sebenarnya dari bawah dan juga dari kanan itu sama-sama benar, karena cabangnya terletak di nomor 2, ya kan? Nah, ada dua cabangnya. Kalau misalnya seperti ini dikatakan nih, ini salah karena cabangnya hanya ada satu, ya. Nah, begitulah cara menentukan rantai induknya itu yang mana, ya. Pilihlah yang paling banyak cabangnya dan yang paling panjang. Kemudian cabang diberi nama alkil, ya, yaitu nama alkane yang sesuai dengan mengganti akhiran ananya menjadi il. Nah, sesuai dengan rumus sukus alkil tadi, CnH2n tambah 1. Nah, ini dinyatakan dengan lambang R, ya. R itu gugus alkil maksudnya, lambangnya saja. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, posisi cabang itu dinyatakan dengan awalan angka. Letaknya di mana posisinya? Untuk itu, rantai induk perlu dinomori. Penomoran dimulai dari salah satu atom rantai induk yang sedemikian hingga posisi cabang mendapat nomor terkecil. Nah, berarti untuk memberikan nomor rantai induk itu nggak mesti dari sebelah kiri. Mau dari sebelah kanan, mau dari tengah-tengah nanti kalau dia melingkar-lingkar, atau dari atas atau dari bawah. Yang jelas, yang dinomori itu adalah yang paling panjang rantainya, kemudian yang paling dekat dengan cabangnya. Nah, contoh nih. Ini diberikan, ini rantai lurus dan ada cabang di sini. Ini sama ya, rantai lurus ada cabang di sini. C-nya ada sama-sama 5 nih, 1 2 3 4 5. Juga tuh 2 3 4 5. Nah, sama, bentuknya sama ya, posisinya sama. Tapi tengok penomorannya. Ini nomornya yang sebelah kiri diawali dengan dari sebelah kanan, 1 2 3 4 5. Kalau yang sebelah kanan nomornya dari sebelah kiri, 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita lihat, ya, kalau misalnya kita lihat berarti cabang yang sebelah kiri kan di nomor 2 dia. Tapi kalau yang di sebelah kanan ini cabangnya terletak di nomor 4. Nah, ini salah. Yang benar itu adalah penomorannya yang cabangnya terletak di nomor yang paling kecil. Berarti dia penomorannya dari sebelah kanan. Jadi nggak mesti dia itu harus dari sebelah kiri terus atau dari kanan terus, ya. Jadi tergantung dari di mana letak cabangnya yang paling dekat. Kemudian yang kelima, jika terdapat dua atau lebih cabang yang sama, hal ini dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, penta, dan seterusnya. Ya, contoh nih. Kita lihat di sini. Berarti kalau ini kita beri nomor dari sebelah kiri kan? Karena lebih dekat nih. 1 2, di nomor 2 sudah ada cabang. Kalau dari sini 1 2 3 nomor 3. Berarti kita berikan namanya itu nomor dari sebelah kiri. 1 2 3 4 5. Kemudian di nomor 2 dari nomor 3 ada cabang. Tapi cabangnya sama, CH3 CH3. Nah, ini kita berikan awalannya di, karena di itu kan 2 artinya. Berarti kita tuliskan dulu angkanya. Di nomor berapa dia ada cabangnya? Nomor 2, koma, dan nomor 3. Kemudian garis, garis penghubung, baru sebelum, ini kan CH3 itu metil ya. Nah, sebelum ditambahkan kata metil, berikan dulu kata di-nya, karena di ini menunjukkan dia ada dua jenis dimetil. Nah, baru dia rantai induknya 1 2 3 4 5, berarti pentana. Nah, yang contoh selanjutnya CH3, dari sebelah kiri kita menghitungnya karena lebih dekat kan. Di nomor 2 ada dua cabangnya, di atas 1, di bawah 1. Kalau dari sebelah kanan di nomor 4 baru ada cabangnya. Berarti dari sebelah kiri nih, 1 kita hitung yang rantai paling panjang itu berapa? 1 2 3 4 5 6. Berarti nanti di belakang rantai induknya itu namanya 6 heksana. Nah, sekarang kita tuliskan dulu cabangnya. Nah, cabangnya ini ada di sini di bawah 1. Di nomor 2 ada 2 ya, 1 di bawah, 1 di atas. Di nomor 3 ada 1 di bawah. Berarti kita tulis dulu angkanya. Terletak kan sama nih, CH3 semua nih. Berarti kita tuliskan dulu angkanya diletak di mana saja. Di nomor 2 ada 2 kali, berarti 2,2, di nomor 3, 3. Kemudian garis penghubung, karena dia sama-sama CH3, baru kita berikan dulu awalan tri.
itu artinya ada 3 yang sama. Baru kita berikan kata metil. Nah, 2,2,3 trimetil heksana. Begitulah tata nama cara penamaan untuk senyawa alkananya. Nah, kemudian cabang-cabang yang berbeda disusun sesuai urutan abjad dari nama cabang itu. Misalnya, etil ditulis terlebih dahulu daripada metil, isopropil ditulis terlebih dahulu daripada metil. Ya, nah ini untuk penulisan namanya. Kalau misalnya dari struktur, dikasihlah struktur itu seperti ini, tuliskan nama daripada struktur ini. Kemudian nanti kita lihat ternyata cabangnya ada 2, ada satu etil, ada satu lagi metil. Walaupun letak etilnya itu lebih di nomor yang lebih jauh, kalau penomoran kan kita aturannya sesuai dengan ini, yang dekat dengan cabang, kan begitu. Walaupun letaknya itu berbeda-beda, tapi kalau misalnya kita tuliskan namanya, maka yang pertama kali kita tuliskan itu sesuai dengan abjad. Ya, mana lebih eh, sesuai dengan abjad ya. Misalnya etil dengan metil, berarti kan E dulu daripada M, gitu ya. Nah, jadi berdasarkan aturan-aturan tersebut, penamaan alkana ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, memilih rantai induk dulu, itu rantai terpanjang yang mempunyai karbon yang banyak, yang mempunyai cabang terbanyak. Kemudian yang kedua, memberi penomoran dimulai dari salah satu ujung sehingga cabang mendapatkan nomor terkecil. Ya, seperti yang saya sampaikan. Pokoknya yang dekat dengan cabang lah dia. Kemudian yang ketiga, menuliskan nama dimulai dengan nama cabang dulu yang disusun menurut abjadnya, kemudian diakhiri dengan nama rantai induknya. Nah, kalau cabangnya kan kata akhir itu il. Kalau misalnya rantai induk dia di akhirnya ana. Posisi cabang ini dinyatakan dengan awalan angka. Terletak di nomor berapa. Antara angka dengan angka dipisahkan dengan tanda koma. Ya, seperti tadi 2,2,3. Sedangkan antara angka dengan huruf itu dipisahkan dengan tanda garis penghubung atau tanda jeda. Nah, contoh nih. Ada beberapa contoh. Ini rantai, misalnya ini kan belum ada di gambar warna pinknya belum ada nih kan. Jadi kita hitung dulu dia itu rantai terpanjangnya ada berapa. Kalau kita hitung dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah 1, 2, 3, 4, 5 juga. Kalau kita hitung dari bawah salah satu kita hitung dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata ini paling panjang itu ini. Nah, setelah kita tahu yang paling panjang itu dari mana kita nomorinya, tengok cabangnya terletak di mana. Kalau kita hitung dari sebelah kanan, di nomor 2 ada cabang. Kalau kita hitung dari sebelah bawah, di nomor 3. Berarti kita buat nomor satunya itu dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti kalau 6, kata terakhirnya itu rantai induknya adalah heksana. Kan begitu. Nah, tapi pertama sekali kita tuliskan dulu cabangnya di nomor 2,4. Karena dia sama CH3, berarti kita berikan kata di dulu di awalannya. Dimetil, 2,4 dimetil heksana. Nah, kemudian ini kita hitung juga rantai terpanjangnya. Kalau kita hitung dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ke bawah jadinya 7. Makanya jadi sebelah sini. Jadi kita tahu rantai induk itu yang ini tuh. Nah, kita taruh, kita cari dari mana nomor satunya. Kalau dari sebelah sini nomor satunya ternyata di nomor 3. Kalau dari sebelah sini nomor satunya ternyata cabangnya di nomor 2. Berarti kita buatlah nomornya itu dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, cabangnya itu terletak di nomor berapa saja? Di nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Karena sama-sama CH3, berarti kita berikanlah kata tri di awalannya. Karena tri artinya 3, baru kita tuliskan metil. Berarti nama senyawanya inilah 2,3,5 trimetil heptana karena 7 tadi rantai induknya. Selanjutnya CH yang gini. Nah, agak belok-belok nih kan. Nah, kalau masalah belok-belok itu nggak masalah, yang penting cari yang paling panjang. Ternyata yang paling panjang itu ini
setelah dibelok-belokkan ini ternyata paling panjang tuh ini ada 7, 1 2 3 4 5 6 7 kan begitu. Nah, dari mana nomor satunya? Kalau dari sebelah bawah ini dia nomor 3. Kalau dari sebelah sini 1 2 3 sama di nomor 3, nomor 3. Tapi tengok yang paling banyak. Kalau sebelah kiri cuma satu cabangnya. Kalau di sebelah kanan di nomor 3 ada 2, 1 2. Nah, berarti dibuatlah dia itu dari sebelah kanan bawah. Itulah 1 2 3. Nah, tuliskanlah dulu karena dia sama-sama metil ini kan. Tuliskan dulu nomornya. Di nomor 3 ada 2, 3,3. Kemudian di nomor 5 3,3,5 karena dia ada 3 jenis tri, tulislah metil baru hektana kan begitu. Kemudian yang terakhir kita hitung dulu rantai induknya. Ternyata dapatlah ini rantai induknya yang paling panjang ya, ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sekarang kita hitung. Kalau dari sebelah kiri nomor satunya berarti dia terletak di nomor 3 ada CA3. Kalau dari sebelah kanan ternyata nomor 3 juga ada CA3. Berarti sama saja kan gitu. Tidak. Tengok selanjutnya. Kalau dari sebelah kanan 1 2 3 4 di nomor 4 nggak ada cabang. Kalau dari sebelah kiri 1 2 3 4 di nomor 4 ada cabang lagi. Jadi kalau misalnya di nomor 3 sama-sama ada cabang, tengok nomor 4-nya. Kalau sama-sama ada cabang, tengok nomor 5-nya. Tengok nomor 7, lanjut terus seperti itu. Berarti yang banyak cabangnya itu dari sebelah kiri. Maka kita hitunglah dari sebelah kiri nomor satunya, 1 2 dan seterusnya. Nah, sudah dapat kita yang paling rantai induknya ada 8 dan sudah kita nomori, barulah kita lihat cabangnya. Perhatikan cabangnya, ternyata cabang itu ada lebih dari 2 jenis. Di sini CH3, di sini CH3 dan sini CH2 CH3. Kalau digabungkan jadi C2H5. Kalau ini jadi metil, ini jadi etil. Nah, sekarang bagaimana cara penulisan dua cabang yang berbeda sesuai dengan abzad tadi kan? Ini etil berarti E, ini metil berarti M. Berarti yang kita tulis terlebih dahulu adalah etilnya. Di nomor berapa dia? 1 2 3 4, di nomor 4. Di nomor 4 ada etil. Baru kita tuliskanlah di nomor 3 dan juga di nomor 6. 3,6. Karena ada 2 metilnya, tambahkan kata di, baru jadi nama dia yang di metil. Baru tuliskanlah di rantai induknya oktana. Begitu ya. Paham ya? Mudah-mudahan paham lah. Lalu isomerisasi pada senyawa alkana. Sebagaimana telah kita pelajari tadi di awal, pada umumnya hidrokarbon itu dikenal istilah isomer. Jadi isomer yang terjadi pada senyawa alkana adalah isomer rangka. Ya, isomer rangka itu maksudnya apa? Nomor molekul, ya jumlah molekulnya sama, tapi rangka strukturnya yang berbeda. Contoh nih, pentana atau normal pentana. Jadi secara garis lurus ini CA3, CA2, 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 CA3 dengan nomor rumus molekulnya C5H12, ya kan? C5H12 nih kalau kita hitung jumlahnya. Nah, ini namanya normal pentana atau N-pentana. Tapi kalau misalnya kita tuliskan seperti ini bentuknya ke bawah, kita hitung jumlah C-nya 5, hanya juga tetap 12. Nah, ini dikatakan sebagai isopentana atau nama lainnya nomor 2 ada cabang 2 metil butana. Ya. Nah, itu dikatakan sebagai isomerisasi. Rumus molekulnya sama, tapi kerangkanya yang berbeda. Ini juga lagi. Nih, 5 juga nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita hitung pun hanya juga ada 12. Nah, ini namanya adalah neopentana. Atau kalau kita hitung nomor 1, 2, 3 rantai terpanjangnya. Di nomor 2 ada cabang ke atas, ada cabang ke bawah. Berarti 2,2 dimetil propana atau neopentana. Nah, artinya untuk senyawa dengan rumus molekul C5H12 ini memiliki 3 isomer. Ya, ada 3 isomer. Bagaimana dengan rumus molekul yang lain? Nah, bagaimana dengan rumus molekul C7H16, C8H18? Berarti banyak tuh isomernya, kan ada 8, ada sekian gitu. Nah, jadi seperti itulah cara menghitung bagaimana kita mengetahui jumlah isomer. Jadi harus kita gambar-gambarkan dulu.
Ya, harus kita gambarkan dulu, kita cari-cari bagaimana bentuk isomernya. Yang penting jumlah molekulnya itu harus sama, ya. Atom C-nya berapa, atom pH-nya berapa. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan sifat dari senyawa alkana. Yang pertama, semua hidrokarbon merupakan senyawa nonpolar sehingga tidak larut dalam air. Kan senyawa nonpolar itu tidak larut dalam air. Jika suatu hidrokarbon bercampur dengan air, maka lapisan hidrokarbon selalu di atas sebab massa jenis lebih kecil daripada satu, atau massa jenis hidrokarbon itu lebih rendah dibandingkan massa jenis air. Nah, pelarut yang baik untuk hidrokarbon adalah pelarut nonpolar seperti CCl4 atau ether, karena sesuai dengan prinsip like dissolved like, senyawa polar larut dalam pelarut polar dan senyawa nonpolar larut dalam pelarut nonpolar. Yang nomor 2, makin banyak atom karbonnya, maka titik didihnya akan makin tinggi. Jadi untuk hidrokarbon yang berisomer atau jumlah atom C-nya yang banyak, maka titik didihnya makin tinggi dibandingkan rantai C makin panjang atau bercabang sedikit. Ya. Nomor 3, pada suhu dan tekanan biasa, 4 alkana yang pertama, ya, CH4, C2H6 dan sampai C4H10 itu berwujud gas. Sementara pentana C5H12 sampai heptadekana atau C17 itu berwujud cair, ya. Sementara untuk oktadekana C18 dan seterusnya itu berwujud padat. Jadi C1 sampai C4 itu gas, C5 sampai C17 itu cair, dan C18 sampai seterusnya itu padat. Itu sifatnya. Kemudian yang keempat, jika direaksikan dengan unsur-unsur halogen seperti F2, Cl2, Br2, I2, maka atom-atom H pada alkana mudah mengalami substitusi atau pertukaran oleh atom-atom halogen tersebut. Contoh CH4 tambah Cl2 berarti ya CH4Cl, CH3Cl tambah HCl. Nah, metil klorida ataupun klorometana. Kemudian CH3Cl ditambah dengan Cl2 maka menjadi CH2Cl2 di klorometana. Direaksikan lagi di klorometana dengan Cl2 jadi CHCl3 kloroform atau triklorometana. Kemudian direaksikan lagi dengan Cl2 berarti menjadi karbon tetraklorida CCl4. Jadi sangat mudah mengalami substitusi atom H dengan atom-atom halogen atau unsur halogen. Yang kelima, alkana dapat mengalami oksidasi dengan gas oksigen, ya, dan reaksi pembakaran ini selalu menghasilkan energi. Itulah sebabnya alkana digunakan sebagai bahan bakar. Secara rata-rata oksidasi 1 gram alkana itu menghasilkan energi sebesar 50.000 joule. Ya, 1 gram alkana itu menghasilkan energi sebesar 50.000 joule. Nah, reaksi pembakaran sempurna dari senyawa alkana itu seperti ini. CH4 ditambah dengan O2 atau oksigen akan menghasilkan CO2 ditambah H2O ditambah energi. Energinya sebesar 50.000 joule. Nah, reaksi pembakaran tidak sempurna, CH4 ditambah 3/2 O2 menghasilkan CO ditambah H2O ditambah energi. Inilah reaksi pembakaran tidak sempurna dari senyawa alkana. Mungkin itu saja dulu penjelasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami semuanya. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ketikkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan kita bahas, kita diskusikan lebih lanjut. Ya, saya harapkan bisa memahami semuanya. Demikianlah penjelasan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Jika ada yang salah-salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.